Surga itu nggak nampak di kita sekarang, nggak nampak. Cuma Nabi menceritakan, Quran menceritakan. Tapi pasti ada dan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan surga dan neraka sudah ada. Cuman tidak boleh ada yang menetap di dalam surga. Para nabi masuk surga, ngelihat surga, bukan menetap kemudian keluar kembali. Maka kita pembahasan minggu lalu, Nabi Idris berada di langit keempat. Ada yang mengatakan langit kelima. Kenapa? Masuk surga, keluar lagi. Gak boleh menetap di surga sampai terjadi hari kiamat. Berarti sudah ada. Wali-wali banyak yang dilihatin surga itu. Dulu ada seorang ulama itu dipijitin tuh kakinya merah. Kata santrinya, Kiai kok sikilnya abang? Ya Allah, berkalingan. Mau pengintas melaku nih suarga. Kan tanahnya zafaran, ya, tapi kan bukan tinggal, ya nggak boleh itu kecuali nanti hari kiamat. Nah kan nggak kelihatan oleh kita, nggak kelihatan, tapi kita percaya. Maka tidak perlu sedih dengan apa yang ada di dunia ini. Kenapa? Ya kita lagi nanem, Pak. Wayahe payah. Sholat lagi pegel amat sih. Wiridan maning, puasa maning, lagi istirahat itu. Nanti. Puasa lagi pegel amat nanti. Semua petani itu capek, tapi begitu panen, lupa, capeknya hilang semua. Maka jangan mencari rohah di dunia, jangan mencari istirahat di dunia, jangan mencari santai di dunia. Kenapa? Karena tidak ada. Nanti itu di akhirat, di surga. Baru orang mau ngapain aja terserah. Tapi dunia ini darut taklif. Tempat di mana kita dibebani dengan tugas dan tanggung jawab. Dibebani dengan kewajiban. Gak ada istirahat. Dikirim ujian, dikirim cobaan. Ya Allah, berangkat amat terus. Nanti di akhirat. Makanya kan doanya Nabi kan mengajarkan. Jadikan kematian itu rohatan lana, istirahat bagi kami. Dari segala humum dunia, kesulitan, kesempitan, memang di dunia begitu. Begitu meninggal, hilang semua. Kalau orang kafir mati, mulai awal azabnya. Mulai diadab itu kalau dia meninggal, mulai itu diadab. Kok berhenti-berhenti. Tapi orang mukmin rohatan. Meninggal, senyum, tenang, sudah nggak ngerasakan sakit, nggak ngerasain nggak punya beras, nggak ngerasain diubak-ubak, nggak ngerasain didolimi orang, harus mati aja. Ya, makanya kalau bapak buru-buru ya masuk surga terus mati dulu. Ya. Makanya keadaan apapun tetap istiqomah, keadaan apapun tetap berusaha kita ibadah, sulit, sempit, senang, itu hidup di dunia. Terus. Walaupun harus merangkak, harus ngesot, terus datang ke Allah, terus. Jangan berhenti. Gak kuat berjalan, berlari, gak kuat berlari, berjalan, gak kuat berjalan, merangkak, gak kuat merangkak, ngesot. Datanglah kepada Allah, susah, senang, sakit, sehat, terus datang ke Allah, jangan berhenti. Nanti baru sampai masuk surga istirahat. Gua kelamat ngaji baikin ya. Kapan rere ini pengen santai kesedengat. Modar. Pengen santai mati. Ngaji maning masjid ngaji, di majelis ngaji, di mana ngaji. Pengen istirahat sih. Nanti di akhirat. Barang siapa di dunianya sibuk dengan beribadah, di akhiratnya dia akan tenang beristirahat. Barang siapa di dunianya santai-santai dari ibadah, di akhirat akan disibukkan dengan hisab dan azabnya Allah. Tinggal pilih. Yang pengen ya kita senang di dunia, senang di akhirat. Kurang senang apa di dunia? Kurang apa kita di dunia? Kata Allah mau ngitung nikmat, ayo. Sampai kau marah-marah kepada aku, tidak terima kepada aku, tidak mau beribadah kepada aku. Kurang apa?
Ya orang lain kan punya mobil, saya punya motor. Masih mending si anu menggempor. Yang gempor masih bisa makan, si fulan terbaring di rumah sakit, makannya harus pakai selang. Kurang apa? Kurang syukur. Kita ini kurang sempit hidupnya. Ya, apa yang nggak ada? Apa? Ya pengen kayak orang-orang. Orang kenapa? Emang Bapak bukan orang? Nah, ya wong-wong mau pada usaha, pada lancar. Ya ikhtiar, suruh juga ikhtiar. Rizq muqaddar, rizq itu diatur, ditetapkan oleh Allah. Ikhtiarlah. Nyereat. Macul tak apa nyereat. Terus ikhtiar saja. Rizq itu muqaddar. Wa kullu ma qadar yakun. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu akan diberikan kepada kita. Selesai. Banyak atau tidaknya urusan Allah. Seberapa besar kita bisa mensyukurinya, itu nilai kita di mata Allah. Bukan berapa besar nilai yang Allah berikan kepada kita dari rezeki kita, tapi berapa besar kita bisa mensyukurinya. Di situ nilai kita ditentukan di mata Allah. Ya, sia-sia. Nggak ada di surga itu ucapan yang sia-sia, ngeresoh, nggak ada. Pegel gitu, nggak ada. Nggak ada orang di surga itu iri, dibuang semua, dibuang. Benci sama orang, nggak ada, dibuang semua. Nggak ada semua, nggak ada orang ucapannya sia-sia, nggak ada. Kenapa? Mereka ucapannya semua ucapan yang istimewa. Kuncinya kan cuma satu. Assalamualaikum, datang makanannya. Udah saya makan, alhamdulillahirabbil alamin, ngangkat itu makanan. Sampai makanan di dunia pun diadakan oleh Allah di akhirat. Weh nyate mah enak kayaknya. Ada. Apa saja, silahkan. Ya. Fiha ing dalam swarga bukratan aminal kalami saking omongan illa angin lakin tetapi ni yasmauna ngerungu sapa ulaika mantaba salaman ing kalimat salam minal malaikati saking malaikat alaihim ing atase mantaba au min ba'dihim ala ba'din atau saking sebagian ahlul jannah ala ba'din ing atase sebagian kang liyan walahum lan iku tetep kedue ahlul jannah rizquhum utawi rizkine ahlul jannah fiha ing dalam swarga bukratan ing dalam waktu subuh wa asyian lan waktu sore. Oh diberikan di sana. Berarti di surga itu ada siang ada malam. Gak ada siang malam. Surga itu gak ada panas, gak ada dingin. Panas perlu AC, dingin kita perlu jaket, perlu selimut, pakaian tebal, gak ada. Siang malam gak ada. Siang terus. Cuacanya gak pernah panas, gak pernah adem, gak pernah dingin. Kalau siang terus, supaya orang tidak berhenti menikmati apa saja. Kita kan kalau malam gak bisa nikmati. Kalau dikatakan di Quran waktu pagi, waktu sore itu kira-kira gambaran. Ada lagi yang mengatakan penghuni surga itu mengetahui waktu sore, waktu malam itu bukan karena gelap atau terang, bukan, tapi karena menutupnya pintu surga dan turunnya tirai-tirai. Sutra surga menutup jendela mereka, menggambarkan itu malam. Padahal di luar nggak ada malam, nggak ada siang. Fi sururim marfu'ah, dipan-dipan yang tinggi. Orangnya kalau mau naik itu dipannya turun, set. Dulu kita naik, set. Masya Allah. Nggak ada di dunia, mau berapa miliar orang nggak ada. Itu made in surga. Ya. Ai tegese ala qadrihi ma ing atase ukurane bukratan wasya. Fi dunya ing dalam swarga. Walaisa lan ora ana fil jannati ing dalam swarga apna harun waktu awan enggak ada siang, wala lailun enggak ada malam, enggak ada. Ya, bebas. Wis bengi wis turu-turu enggak ada. Mau ngopinya pakai drum enggak ada di sana. Kopi ada. Saya pengen kopi kapal api ada. Jangan khawatir Bapak, ada, tenang.
Saya dulu di dunia nggak merokok, di surga pengen merokok. Boleh, boleh. Minum aja boleh kok. Rokoknya merek apa ya? Lambo. Pikiran. Kita kan pikirnya pendek-pendek saja. Ya. Waladaina mazid. Sampai kemudian Allah kumpulkan penghuni surga semua. Apa kata Allah? Wahai penghuni surga, pengen, minta, ngehayal. Coba kalian ngehayal pengen apa? Itu langsung ada, Pak. Kalau kita kan sekarang ngehayalnya, iya adanya nggak pernah. Ngehayal lebih ngehayal. Bau lamun kita soke mah. Kasihan orang yang banyak menghayal itu. Tapi di surga baru ngegambar kepengen, gerentes di hati ada. Gerentes di hati ada. Kata Allah, ayo ngayal. Pengen apa? Coba angan-angan. Lebih kepengen apa di hatimu? Ayo ngomong, apa pengen? Penghuni surga bingung. Ya Rob, apalagi? Disitulah kemudian penghuni surga tanya kepada ulama-ulamanya. Waduh, kita disuruh pengen apa lagi sama Allah, bingung. Yuk tanya sama ustadz, tanya sama kiai. Kiai, kita ditawari sama Allah, pengen apa lagi? Pengen apa? Kata kiai, minta satu hal. Apa? Minta supaya diangkat hijab. Memandang Allah langsung. Itu nikmat tertinggi penghuni surga. Kayak apa nikmatnya, Masya Allah. Orang mandang wajah Nabi aja, Pak, udah gak kebayang. Orang mandang wajah Nabi yang makhluk Allah, bagaimana dengan sang penciptanya? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Diangkat hijab, ditampakkan, kata Allah, pandang saya. Sejak hari ini, kata Allah, kalian tidak akan pernah aku murkai sampai kapanpun. Aku angkat murkaku, aku berikan ridhoku kepada kalian penghuni surga selamanya. Pikiri manjingnya aja mikiri surga nih. Masuknya bagaimana? Insyaallah semuanya ahli surga, amin. Ada ulama mengatakan penghuni surga itu 120 rombongan, 120 kelompok, 80 kelompok itu umat Nabi Muhammad. Maka 2/3 penghuni surga itu umat Nabi Muhammad. Sepertiganya bagi-bagi Yahudi, Nasrani, yang ikut dulu mengikuti nabinya, menyembah Allah. Yang 80 kelompok ini umat Nabi Muhammad. Maka kita ini terbanyak penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Kan disampaikan kepada Nabi, apa engkau tidak senang? Kata Allah, ya Muhammad, kalau 1/3 penghuni surga itu adalah umatmu, zid ya Rabb, zid ya Rabb. Tambah ya Allah, tambah. 2/3 penghuni surga itu adalah umatmu. Setengah penghuni surga itu adalah umatmu. Tambah ya Allah, tambah ya Allah. Kata Allah, 2/3 penghuni surga itu adalah umatmu. Kalau saya terus minta, kata Nabi, maka seluruh penghuni surga hanya umat Nabi Muhammad. Kan nggak boleh. Umat lain juga ada yang beriman kepada Allah. 80, Pak. Sebenarnya ngegandil mau kegaut. Masuk surga itu ya tasalun, masuk surga saling nanya, Pak. Ya Allah, kang kependak nih suara. Iya, padahal kita suruh nyangkut. Kalau nyangkut, berat. Tapi Masya Allah, alhamdulillah masuk surga. Iya, Kang. Ingat pengen lagi ngaji dongeng surga, Kang. Iya. Geli saya kira beneran, iya. Si anu kan nih, si ngantuk bayi ngaji kan, embo kan. Kau kedeleng gua kan ya. Wah ini datang itu yang ngantuk. Wah empe kan nongol si remegang. Anu ngawup depet kita. Surga itu nggak ada panas, Pak. Kalau kita pagi hari, Pak, pagi hari sebelum matahari terbit
tapi subuh sudah hilang, kan terang tuh. Tapi matahari belum keluar, belum kerasa panasnya. Surga itu kayak begitu, nggak panas, nggak dingin, sejuk, insya Allah. Ya, siapa yang masuk surga itu? Yang punya takwa, yang mau taat, mau sholat jamaah, mau menjaga sholat 5 waktu, mau menjaga puasa Ramadan, mau menjaga kewajibannya, mau berbakti kepada orang tuanya, mau menjaga anak istrinya, itu yang masuk surga. Nah kalau nggak ada ibadah pengen masuk surga, passwordnya satu, apa? Matinya jadi orang mukmin. Maka kalau kita mati meninggal dalam keadaan mukmin, ada saudara kita, tetangga kita meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah, dia udah punya kunci, password. Tinggal mau masuknya kapan. Mau orang kafir, mau amalnya segede gunung. Ada orang kafir rajin sedekah, orang non rajin sedekah, rajin bantu orang, akhlaknya baik, orang bakal manjing surga. Kunci ini orang kebagian. Anda nggak punya kuncinya. Kuncinya apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, Anda masuk surga. Buktikan nanti di akhirat. Mana surgamu? Mana? Ya. Tapi takwa itu, orang yang pengen masuk surga tapi nggak mau ibadah, ngehayal. Kainan wong pengen duwe anak, orang gelem rabi. Oh, dia anak meteger. Punya istri dulu, baru punya anak. Pengen masuk surga, nggak mau ibadah, yang ngehayal. Surga itu luar biasa. Sirani salat ora. Ramadan puasa sedina. Ya Allah. Ya kan yang penting kita matinya dalam keadaan beriman. Emang masih urip orang mati je. Apa jaminanmu meninggalmu dalam keadaan beriman kepada Allah? Gampang Allah itu mencabut keimanan dari hati seorang sesaat. Selbul iman, yang ditakuti para wali, as-salihin, orang-orang saleh itu. Dicabutnya keimanan, karena itu gampang bagi Allah. Sesaat bagi Allah. Jangan dikira susah. Seperti sama gampangnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Maka jangan rendahkan siapapun, jangan laknat siapapun, sekalipun itu orang non muslim. Kenapa? Siapa tahu diberi hidayah oleh Allah sesaat, lantas beriman. Siapa para sahabat Nabi dulunya? Orang yang hidup di zaman jahiliyah. Allah angkat mereka dengan hidayahnya sesaat. Dengan keberadaan baginda Nabi besar Muhammad, menjadi makhluk manusia yang paling istimewa di bawah para Nabi dan Rasul. Tapi juga nyabutnya itu gampang. Nah itu yang ditakuti. Kalau orang itu rajin sholat, rajin puasa, apa matinya menjadi orang mukmin, insya Allah. Tapi kan kalau pasti yang masih hidup kita nggak tahu. Kata Nabi, Allah menciptakan surga berikut penghuninya, Allah menciptakan neraka berikut siapa yang akan masuk ke dalamnya. Siapa yang masuk surga sudah ada datanya. Siapa yang masuk neraka sudah ada print outnya. Sudah ada semua, sudah ada. Sehingga ada seorang hamba beribadah. Ibadahnya ibadah yang paling tertinggi, paling soleh. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata dalam catatan Allah, dalam ketentuan Allah, dia masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kitab yang menang, dia masuk ke neraka. Faya'mal bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Fa in ahadukum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihil kitab, faya'malu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Ada seorang di antara kalian, kelakuannya kelakuan orang neraka, perbuatannya perbuatan orang neraka, tukang maksiat. Fasbiqu alail kitab, tapi di catatan Allah dia adalah penghuni surga. Di akhir umurnya dia akan berbuat baik masuk. Maka jangan terlalu senang, jangan terlalu takut. Terlalu senang, wah kita memancing surga, ya juga enggak tentu Pak. Kayaknya kita mah atuh harus surga. Kata siapa? Yang penting meninggalnya beriman. Ada orang bunuh 99 orang plus 1 ustadz jadi 100 masuk surga.
Ada ulama besar yang kalau berdoa itu doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Kalau berdoa tuh ngangkat badannya ke udara, cabut keimanannya oleh Allah, menjadi penghuni. Lah terus harus bagaimana? Takutlah kita dan berharaplah kepada Allah. Berusaha terus istiqomah. Orang itu makin dekat sama Allah itu makin gampang meneteskan air mata. Kenapa? Karena takutnya, Pak. Orang-orang soleh para kiai itu ceritakan neraka nangis. Padahal amal mereka kita tahu kayak apa. Sayyidina Umar itu ada garis hitam di sini, Pak, kayak sungai di wajah mereka. Wajah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab yang Nabi katakan Umar fil jannah. Umar itu di surga. Sampai ditanya oleh para sahabat, ya Umar, engkau kan disebut oleh Nabi, engkau itu pasti masuk surga. Al-Ashra al-Mubashiruna bil Jannah, ada 10 orang yang disebutkan oleh Nabi akan masuk surga pasti. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Nabi itu wahyu, artinya diberitahukan oleh Allah. Pasti 10 orang itu masuk surga. Tapi Sayyidina Umar sholatnya kayak apa? Tangisnya sampai membentuk garis di wajahnya. Ketika ditanya, apa kata Sayyidina Umar? Betul, Nabi menyebutkan nama saya bahwa saya akan berada di surga. Tapi saya takut sebenarnya itu ada syaratnya. Cuma Nabi nggak nyebutin Umar masuk surga kalau-nya ini nggak disebut sama Nabi. Sampai takutnya segitu. Padahal Nabi nggak nyebut jika atau kalau. Nah kita nggak ada jaminan apa-apa, Pak. Jaminannya apa? Nggak punya. Kok berani-beraninya santai? Umar bin Khattab yang dijamin oleh Nabi masuk surga sampai begitu beribadahnya. Kadang beliau sampai pagi hanya mengulang-ulang satu ayat, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sampai pagi ulah itu ayat itu sambil menangis di dalam salatnya. Kita apa? Wela tenang gitu. Itu melu pin rombongan. Tingkan rombongan. Kita ikut rombongan orang-orang soleh. Iya. Kalau orang solehnya mau ngaku sama kita, kalau nggak ngaku, minggir, aja melu-melu kita. Nah terus bagaimana? Beramallah, beribadahlah, berharaplah kepada Allah dalam keadaan apapun. Sakit, senang, susah terus. Gak akan berhenti kita ini diberikan ujian oleh Allah dalam urusan hidup kita. Habis itu jangan membuat kita berhenti untuk datang dari Allah. Tadinya kaya, jadi miskin, terus datang ke Allah. Jadi miskin, kaya, terus datang ke Allah. Jangan berhenti. Jangan berhenti di tengah jalan. Kita nggak akan sampai ke tujuan kalau berhenti di tengah jalan. Tujuan kita apa? Ridhonya Allah. Teruslah berjalan. Pasti akan sampai ke itu. Wallahu a'lam bishawab.